Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kita bisa. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang membaca denah dan menentukan letak suatu benda atau titik pada bidang koordinat. Denah adalah gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Ya, denah biasanya dilengkapi dengan petunjuk arah mata angin. Ya, seperti pada gambar ada 8 arah mata angin. Baik, simak contoh berikut. Rumahku berada di sebelah timur masjid. Rumah sakit berada di sebelah barat daya masjid. Ya, lihat arah panah pada gambar. Di sebelah utara rumah sakit terdapat pos polisi. SPBU terletak di sebelah barat laut rumahku. Aku ingin pergi ke rumah Denny. Maka aku harus melalui Jalan Ahmad Yani ke arah barat. Lalu ke arah selatan melalui Jalan Soekarno. Menentukan letak suatu tempat dan titik pada bidang koordinat. Menentukan letak suatu tempat atau benda dapat digambarkan dalam petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom yang disebut bidang koordinat. Untuk lebih memahami, simak contoh berikut. Sekolah terletak pada koordinat D4. D4. Pabrik terletak pada koordinat E5. Masjid terletak pada koordinat A3. Simak peta berikut. Tentukan koordinat kota Ponorogo. Ya, lihat lingkaran berwarna kuning itu kota Ponorogo. Ya, kalau kita lihat terletak pada koordinat F8. Tentukan koordinat kota Selahung. Terdapat pada koordinat D5. Tentukan koordinat kota Jetis. Ya, pada koordinat F7. Letak suatu benda atau titik juga dapat digambarkan pada koordinat Kartesius. Penulisannya menggunakan pasangan terurut X, Y, di mana X merupakan sumbu mendatar atau yang disebut dengan absis. Ini sumbu X ya, yang merupakan sumbu mendatar yang disebut juga dengan absis. Dan Y merupakan sumbu tegak atau disebut ordinat. Ya. Ini sumbu Y, ya, sumbu tegak atau yang disebut dengan ordinat. Ya. Simak contoh berikut. Titik A terletak pada koordinat 5, 4. Ya, 5,4.
Titik B terletak pada koordinat 5, -3. 5, -3. Titik C terletak pada koordinat -2, -3. Nah, itu cara menentukan titik pada koordinat kartesius. Simak contoh soal berikut. Jika titik A, B, C, D dihubungkan membentuk bidang datar persegi, maka koordinat yang tepat untuk titik D adalah, nah maksud dari soal ini, kita disuruh untuk menentukan koordinat titik D. Jadi di mana titik D? Di sini kan baru cuma 3 titik A, B, dan C. Kita disuruh menentukan di manakah titik D, sehingga bila dihubungkan akan membentuk bidang datar persegi. Ingat sifat datar persegi, yakni seluruh sisinya sama panjang. Ya, ini kita hubungkan dulu A, B, dan C. Kita hitung sisi A ke B, sisi AB itu 7 kotak. Sisi BC juga 7 kotak. Nah, yang berarti nanti sisi AD dan juga sisi CD itu juga harus 7 kotak. Ya, dan yang berhadapan itu sejajar. Yuk, kita simak. Kita hubungkan dengan sebuah garis. Dengan 2 garis. Nah, di sini terbentuk sebuah persegi. Ya, tinggal tentukan titik D. Titik D ternyata pada koordinat -2, 4. -2, 4. Nah, anak-anakku sekalian, inilah pembelajaran kita pada kali ini tentang membaca denah dan juga menentukan letak suatu benda atau titik pada bidang koordinat. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Apabila masih ada hal yang kurang jelas, kalian bisa tuliskan pada kolom komentar. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.